Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, saham pertama yang kita akan analisa ialah saham Meta. Mantap ya, Meta udah kayak Facebook ya, bener namanya Meta juga. Tapi ini Nusantara Infrastruktur gitu. Teman-teman, seperti yang teman-teman lihat hari ini saham Meta ini naik sampai 22% ya. Teman-teman bisa lihat yang dimana dia naik sini dan dia membuat pola double bottom. Wah, justru inilah yang bikin gue menarik, kenapa gue pengen analisa nih saham gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini pola double bottomnya udah kelihatan benar ya, udah kelihatan banget. Oke, bener ya, pola double bottom, dan dia mau coba break out tapi belum berhasil. Tapi stokastik menarik banget, dia golden cross, MACD golden cross, dan hari ini volumenya luar biasa gila. Kalau misalkan kita lihat, ini targetnya kalau dia berhasil breakout, maka targetnya si Meta adalah 22%-an juga harusnya. Ya. Jadi kita buy-nya tunggu dia berhasil breakout dari resist yang di sini. Kalau gue pribadi seperti itu, maka gue akan beli di sini. Oke. Nah, 16,6%. Boleh gak sih beli sebelum breakout? Kalau gue pribadi, gue tunggu dia breakout dulu ya teman-teman, sampai dia berhasil 173. Sampai dia 173, gua akan entry gitu, dan stop lossnya kalau dia breakdown dari neckline ini 8%-an. Coba kita lihat broksumnya. Kita lihat langsung Meta. Ya, Meta foreign beli ya, walaupun foreign gak terlalu banyak, dan ini kelihatan ya masih perlawanan distribusi dan akumulasinya hampir-hampir kurang lebih sama, tapi masih small akumulasi. Coba kita lihat langsung di sini ya. Oke. Tuh, masih akumulasi tapi ini justru small distribusi. Oke, kita lihat ya, mungkin tadi gua cuma sekilas bandingin kiri kanan nih. Kiri kanan ya masih menang YP, masih Bayer masih menang, MG masih menang gitu ya. Tapi dari Stockbit kita lihat bahwa GR beli 2,5 miliar di average 154, tapi dia juga jual SA 2,2 miliar 153. Nah, untuk Meta ini 166 teman-teman, 166 di closingnya hari ini. Tapi ini mereka juga udah mulai kumpulin beli-beli 164, 163, 162 di average-nya ya, dan udah beli hampir 1 miliaran. Dan teman-teman kalau mau beli Meta ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama ya nunggu dia valid breakout dulu, atau yang keduanya waktu dia valid breakout besoknya dia koreksi sampai ke 168, kita boleh entry. Nah, kembali lagi ke plan masing-masing teman-teman, lebih nyaman mana? Apakah pas beli breakout langsung buy, atau pas pas dia breakout kita tunggu dia koreksi sampai ke sini. Tapi kalau saham saking uptrendnya biasanya jarang dikasih koreksi, tapi kita nggak tahu gitu ya, alangkah baiknya dia koreksi dulu. Jadi teman-teman, ini untuk Meta, MACD menarik, stokastik menarik ya, broksum emang belum terlalu menarik. Dan menurut teman-teman Meta menarik gak sih? Coba silakan komentar di bawah ya. Oke, saham yang berikutnya itu Adaro. Nah, ini adalah saham Adaro ya, menarik. Dia udah breakout nih, breakout dikit ya, udah dari pola cup and handle-nya dia gitu, yang dimana kalau dia berhasil breakout potensi 15%, atau dia minimal sampai ke area sini dulu 3.680 atau 3.700. Jadi kita bisa ada dua opsi, kita buy besok dan jual di area sini 3.700, atau kita hold sampai ke sini. Hopefully kalau dia breakout dan dia capai 3.700, dia turun lagi ke sini gitu ya, kita bisa dapat lagi dan nanti jual lagi ke sini. Itu kan hopefully gitu. Karena kelihatan nih dari stokastik dia emang udah berada di jenuh beli, harusnya agak turun MACD, tapi menarik dia terus naik golden cross. Coba kita lihat ke broksumnya Adaro. Langsung Adaro ya. Adaro, nah foreign justru distribusi nih, banyak foreign jualan terus nih dari 24 Agustus. Dia ngebuang barang mulu gitu ya. Nah, kita lihat di sini foreign beli sampai banyak bener nih, hampir 200 miliar. Tapi dia buang barang ini udah berapa sih? Udah
90 tambah 60 belum habis nih barang hasil foreign. Jadi kalau misalkan dilihat dari sini, apakah foreign masih akan ngebuang barang lagi, kita nggak tahu juga teman-teman. Tapi Adaro hari ini candlenya menarik, sempat ditarik turun dan dia berhasil close di atas neckline. Atau jangan-jangan foreign emang TP dulu, dia mau ngambil barang lagi gitu ya, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi teman-teman, yang penting ini kalau misalkan dari sini ya kita harusnya buy on breakout, dan teman-teman pastiin siapin SL-nya gitu ya. Mau gimana pun tetap harus siapin resikonya, di mana resikonya 5% dan potensinya bisa sampai 15%. Kita lihat lagi Adaro ya. Adaro ternyata hari ini 29 Agustus netral gitu, tapi kelihatan dari tadi bahwa foreign itu emang lagi distribusi. Tapi sebetulnya setelah di total netnya akumulasi atau distribusi dari domestik dan foreign, maka dia netral gitu teman-teman, masih netral aja. AZ beli ngumpulin 21 miliar di average 3425. 3425 di area ini ya, bener-bener di neckline-nya atau di area gapnya si Adaro. Jadi si Adaro ini berhasil nutup gapnya dia ya, dan dia breakout. Kalau beneran dia menguat, maka Adaro menurut gua sangat uptrend gitu ya, bisa berpotensi lanjut ke depannya sampai ke area sini 3970 atau 4000. Menurut teman-teman Adaro menarik gak? Silahkan komentar. Oke, sekarang kita masuk ke saham berikutnya, itu Akra. Nah, Akra ya, teman-teman bisa lihat Akra. Nah, Akra ini stokastik golden cross, MACD melemah, dead cross, dan dia udah lama-lama menandakan menguat lagi nih. Kelihatan dari sininya lama-lama merah tapi udah agak naik lagi. Nah, terus hari ini Akra closing hammer. Ya, gue pikir dia akan breakdown, ternyata dia beneran tertahan di area supportnya dan dia bikin hammer. Dan dimana Akra menunjukkan bahwa ya gue masih kuat gitu ceritanya. Maka dari sini kelihatan Akra masih kuat teman-teman, dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke area sini. Lalu apakah dia breakout ya kita nggak tahu juga gitu teman-teman. Untuk Akra seperti itu kelihatannya. Kita bisa ngeliat dia polanya ini masih pola uptrend banget. Kita bisa lihat ya di sini Akra masih terus bikin higher low. Nah, itu masih higher low terus ya. Di Akra menarik. Kalau misalnya kita lihat dari pattern ini kan ascending triangle juga, tapi kita lihatnya dari sini aja, maka Akra harusnya masih menguat sampai ke area sini. Nah, makanya kalau misalkan kita untuk buy Akra, menurut gua masih oke. Dan kita kalau mau yang TP cepet, kita langsung TP di resist ini 5%-an, 6%-an langsung TP. Tapi kalau dia breakout itu lebih baik lagi. Tapi kalau risk and reward ya 1:1. Menurut teman-teman menarik gak? Coba kita lihat ke broksumnya si Akra. Apakah dia distribusi atau akumulasi? Kita lihat di sini tuh kalau gue pakai yang di Mira ini, kita fokusnya untuk melihat foreign ya teman-teman. Foreign nih. Foreign 26 Agustus dan 29 Agustus dia masih akumulasi gitu ya. Coba kita lihat lagi di Stockbit. Kita lihat Akra. Ya. Justru 29 Agustus dia big distribusi teman-teman. Kelihatan BB ngejualan sampai 15,4 miliar di average 1205. Hari ini Akra closing turun tapi berhasil diangkat gitu ya. Memang masih. Nah, tapi YUBK ini udah mulai ngumpulin lagi di average 1.200 gitu. Jadi kalau mau entry Akra, lagi-lagi kita jangan jauh-jauh dari harga mereka. Jadi kalau di 1205 atau 1200 itu masih oke, masih bagus ya. Jadi risknya 3,73%, potensi sampai 7% kalau kita dapat harga di 1205. Menurut teman-teman menarik atau enggak? Nah, saham yang kita mau bahas selanjutnya itu saham BRIS gitu ya, Bank Syariah. Nah, Bank Syariah BRIS ini kemarin dia bikin cup and handle, breakout, tertahan MA200, dia konsol. Nah, dia berada di supportnya ya, support kuatnya yang gua kotakin, dan juga ditambah ada MA100 dan MA200. Dia rebound hari ini, walaupun reboundnya cuma 0,33%, tapi menarik. Yang harusnya dia breakdown tapi tertahan. Dan dilihat bahwa stokastiknya golden cross di area jenuh jual. MACD masih melanjutkan penurunan, tapi udah tanda-tanda akan lebih menguat sedikit gitu ya.
Kalau emang dari MACD masih belum terlihat beneran valid reversal atau enggak, tapi stokastik menandakan dia harusnya reversal, dia naik dulu. Apakah kenaikan BRIS akan lanjut ke sini langsung? Menurut gua enggak. Dia akan naik sampai ke area sini dulu, kemungkinan besar sampai ke area MA200. Karena dia berkali-kali kena MA200 turun, kena MA200 turun. Jadi dia hopefully bisa menguat sampai MA200 5%-an. Dan stop loss ya kalau dia jebol dari, atau ini kan low-nya, berarti hari ini low-nya itu 1460, maka stop loss-nya kita bisa mana ya? Maka stop loss kita bisa 1450 gitu ya. Detik di bawah 1650. Risk and reward 1/1%. Menurut teman-teman menarik gak? Coba kita lihat broksumnya si BRIS. Kita ngeliat foreign masih akumulasi, tapi akumulasinya emang kecil ya. Apakah semuanya akumulasi? Kita bisa ngelihat BRIS. Coba hari ini emang small akumulasi, terlihat BB YP belinya masih agak dikit-dikit, kecil-kecil, 2 miliar 1530, 1,6 miliar 1500 gitu ya. Nah sekarang BRIS 1535. Jadi kalau kita mau entry BRIS 1530 juga boleh, 1515 juga boleh, di area-area seperti itu. Kalau memang besok dikasih koreksi 1500 boleh juga. Jadi kita ini buy on weakness ya teman-teman, buy on weakness. Karena kalau kita lihat dia berhasil koreksinya dengan low volume dan hari ini menguat, tapi emang volumenya belum begitu bagus ya. Jadi dia koreksi rebound nih menarik banget sampai ke area MA200 nya 1/1 risk and reward nya. Menurut teman-teman menarik gak? Oke teman-teman, sekian analisa saham hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan dalam bertrading maupun berinvestasi. Mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. Dan mohon bantunya juga untuk share video ini jika lo dirasa video ini bermanfaat, supaya channel ini makin bertumbuh dan channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai, dan mohon maaf jika lo masih ada salah-salah kata. Thank you semuanya, salam cuan, bye-bye.